Letusan sekunder Gunung Semeru meluncur deras ke arah Jembatan Geladak Perak pada Minggu 23 November sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore. Abu letusan sekunder ini kembali menerjang setelah sebelumnya Gunung Semeru, tepatnya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meluncurkan awan panas pada Rabu 19 November. Fenomena yang terjadi hanya dalam hitungan menit itu memicu kepanikan warga di sekitaran aliran Sungai Besuk Kobokan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, yaitu rekan Erwin Wicaksono. Baik rekan Erwin, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Arif di studio. Bahwa fenomena letusan sekunder masih saja terjadi, terutama di sepanjang aliran Besuk Kobokan yang juga melewati jembatan Geladak Perak atau yang dikenal oleh jembatan Besuk Kobokan. Nah, fenomena letusan sekunder ini biasanya timbul atau muncul terjadi pada siang hari, kemudian hingga dilanjutkan pada sore hari dan hingga malam hari, tergantung pada curah hujan yang terjadi di wilayah lereng ataupun puncak Gunung Semeru. Kami konfirmasi dari BPBD Kabupaten Lumajang, fenomena letusan sekunder ini terjadi lantaran adanya perbedaan suhu antara hujan yang turun dengan material vulkanik yang meskipun meluncur ataupun meletus sejak pada hari Rabu pekan lalu, namun hingga kini suhu pada material tersebut diyakini masih sangat panas sehingga memunculkan letusan sekunder karena perbedaan tekanan udara dan juga memicu terjadinya hujan abu di wilayah yang dilewati oleh letusan sekunder tersebut. Menurut pantauan kami di lokasi bahwa polisi sempat menghalau warga yang tiba-tiba ramai pergi ke jembatan Geladak Perak hanya untuk melihat peristiwa berbahaya tersebut. Dan hingga kini Polres Lumajang kembali menegaskan bahwa area jembatan Geladak Perak bukanlah tempat wisata bencana, lantaran jembatan Perak sendiri adalah aliran lahar yang sangat berbahaya bagi warga ketika adanya peristiwa-peristiwa darurat seperti erupsi Gunung Semeru tersebut. Dan ketika melewati jembatan ini kami sempat mewawancarai seorang kurir yang di mana tetap bekerja pada saat erupsi berlangsung dan menceritakan detik-detik di mana melewati jembatan Geladak Perak pada saat letusan sekunder terjadi. Pada saat itu ia menceritakan bahwa saat letusan sekunder terjadi, area di sekitar jembatan Geladak Perak dadak menjadi hangat hingga panas. Mungkin hanya sekitar 10 cm lantaran hujan abu sangat pekat berada di lokasi kejadian Geladak Perak. Dan hingga kini setiap pagi dan setiap kali setelah turun letusan sekunder, pihak Damkar Kabupaten Lumajang dengan dibantu Polres Lumajang dan instansi terkait seperti TNI begitu bahu-membahu membersihkan jembatan Geladak Perak begitu. Dan untuk waktu daripada dibolehkannya jalur kendaraan memasuki jembatan Geladak Perak sendiri telah diatur oleh kepolisian, dan ketika ada tanda-tanda letusan sekunder yang berada di jembatan Geladak Perak, otomatis tugas akan menutup sementara jembatan Geladak Perak hingga peristiwa letusan sekunder tersebut dapat mereda. Ya. Di sisi lain, seperti wilayah paling parah terdampak Dusun Sumbersari, terdampak erupsi maksud kami, yakni di Dusun Sumbersari, warga masih berusaha untuk mencari sisa-sisa harta yang mungkin dapat diselamatkan. Seperti yang dilakukan oleh Toha warga setempat yang hingga kini masih berupaya mencari uang sebesar 10 juta yang berada di rumahnya karena saat erupsi berlangsung ia tak sempat membawa jaket yang berisi uang tersebut. Dan untuk update pembersihan di lokasi paling terdampak tersebut, kami menerima informasi bahwa ada sebanyak
650 pasukan tempur TNI, yakni yang terdiri dari Divisi Infanteri 2 Kostrad, telah diterjunkan ke lokasi bencana sejak hari Minggu kemarin. Kami konfirmasi dari Maijen TNI Susilo, selaku Panglima Divisi Infanteri 2, mengatakan penurunan pasukan tersebut semata-mata untuk difokuskan dalam penanganan bencana erupsi tersebut. 651 pasukan ini nantinya akan berfokus pada menerjunkan alat berat dan kemudian mengevakuasi tumpukan material di pemukiman warga yang terdampak. Juga kemudian akan membuat posko-posko pelayanan kesehatan dan untuk menyelamatkan warga yang ada di sekitar lokasi. Dan untuk upaya pembersihan dari area terdampak Semeru sendiri masih dilakukan hingga nantinya pemberitahuan terlebih lanjut ataupun adanya perpanjangan atau penutupan daripada masa tanggap darurat Semeru. Begitu update terkini yang kami bisa sampaikan di lokasi erupsi Semeru di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Baik, terima kasih rekan Erwin atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Asap semakin tebal. Geladak Perak mulai turun hujan. Geladak Perak mulai turun hujan. Kondisi malam ini pukul 23 di Geladak Perak lengang dan aman, tapi gerimis. Yang roda 2 harap hati-hati, licin. Geladak Perak aman dilewati, monggo yang mau melintas. Ini sudah mulai datang bantuan beberapa alat berat, ya. Banyak ya, sana 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau ini milik label. Alhamdulillah itu untuk nanti mengkondisikan penyudetan supaya kalau hujan, takut hujan besar. Geladak Perak mulai turun. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan sebanyak 651 pasukan tempur dari Divisi Infanteri 2 Kostrad ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru pada Minggu 23 November. Mengutip Kompas.com, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Maijen TNI Susilo menyebut bahwa penurunan itu dilakukan guna membantu proses penanganan bencana erupsi, baik itu melakukan evakuasi hingga pembersihan jalan. Sebelumnya, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Di sana mereka melakukan pemetaan untuk membuat perencanaan penanganan bencana dalam beberapa hari ke depan. Selain pasukan, Divisi Infanteri 2 Kostrad juga menerjunkan sejumlah alat berat untuk proses evakuasi tumpukan material di permukiman warga terdampak. Nantinya pasukan tempur akan dibagi tugas, mulai dari membantu warga mengevakuasi barang berharga, membuat dapur lapangan, hingga posko pelayanan kesehatan. Geladak Perak mulai turun hujan. Geladak Perak mulai turun hujan. Kondisi malam ini pukul 23.
Letusan sekunder Gunung Semeru meluncur deras ke arah jembatan Geladak Perak pada Minggu 23 November sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore. Abu letusan sekunder ini kembali menerjang setelah sebelumnya Gunung Semeru, tepatnya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meluncurkan awan panas pada Rabu 19 November. Fenomena yang terjadi hanya dalam hitungan menit itu memicu kepanikan warga di sekitaran aliran Sungai Besuk Kobokan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, yaitu rekan Erwin Wicaksono. Baik rekan Erwin, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Arif di studio. Bahwa fenomena letusan sekunder masih saja terjadi, terutama di sepanjang aliran Besuk Kobokan yang juga melewati jembatan Geladak Perak atau yang dikenal oleh jembatan Besuk Kobokan. Nah, fenomena letusan sekunder ini biasanya timbul atau muncul terjadi pada siang hari, kemudian hingga dilanjutkan pada sore hari dan hingga malam hari, tergantung pada curah hujan yang terjadi di wilayah lereng ataupun puncak Gunung Semeru. Kami konfirmasi dari BPBD Kabupaten Lumajang, fenomena letusan sekunder ini terjadi lantaran adanya perbedaan suhu antara hujan yang turun dengan material vulkanik yang meskipun meluncur ataupun meletus sejak pada hari Rabu pekan lalu, namun hingga kini suhu pada material tersebut diyakini masih sangat panas sehingga memunculkan letusan sekunder karena perbedaan tekanan udara dan juga memicu terjadinya hujan abu di wilayah yang dilewati oleh letusan sekunder tersebut. Menurut pantauan kami di lokasi bahwa polisi sempat menghalau warga yang tiba-tiba ramai pergi ke jembatan Geladak Perak hanya untuk melihat peristiwa berbahaya tersebut. Dan hingga kini Polres Lumajang kembali menegaskan bahwa area jembatan Geladak Perak bukanlah tempat wisata bencana, lantaran jembatan Perak sendiri adalah aliran lahar yang sangat berbahaya bagi warga ketika adanya peristiwa-peristiwa darurat seperti erupsi Gunung Semeru tersebut. Dan ketika melewati jembatan ini kami sempat mewawancarai seorang kurir yang dimana tetap bekerja pada saat erupsi berlangsung dan menceritakan detik-detik di mana melewati jembatan Geladak Perak pada saat letusan sekunder terjadi. Pada saat itu ia menceritakan bahwa saat letusan sekunder terjadi, area di sekitar jembatan Geladak Perak dadak menjadi hangat hingga panas. Mungkin hanya sekitar 10 cm lantaran hujan abu sangat pekat berada di lokasi kejadian Geladak Perak. Dan hingga kini setiap pagi dan setiap kali setelah turun letusan sekunder, pihak damkar Kabupaten Lumajang dengan dibantu Polres Lumajang dan instansi terkait seperti TNI begitu bahu-membahu membersihkan jembatan Geladak Perak begitu. Dan untuk waktu daripada dibolehkannya jalur kendaraan memasuki jembatan Geladak Perak sendiri telah diatur oleh kepolisian, dan ketika ada tanda-tanda letusan sekunder yang berada di jembatan Geladak Perak, otomatis tugas akan menutup sementara jembatan Geladak Perak hingga peristiwa letusan sekunder tersebut dapat mereda. Gitu ya. Di sisi lain, seperti wilayah paling parah terdampak Dusun Sumbersari, terdampak erupsi maksud kami, yakni di Dusun Sumbersari, warga masih berusaha untuk mencari sisa-sisa harta yang mungkin dapat diselamatkan, seperti yang dilakukan oleh Toha warga setempat yang hingga kini masih berupaya mencari uang sebesar 10 juta yang berada di rumahnya, karena saat erupsi berlangsung ia tak sempat membawa jaket yang berisi uang tersebut. Dan untuk update pembersihan di lokasi paling terdampak tersebut, kami menerima informasi bahwa ada sebanyak
650 pasukan tempur TNI, yakni yang terdiri dari Divisi Infanteri 2 Kostrad, telah diterjunkan ke lokasi bencana sejak hari Minggu kemarin. Kami konfirmasi dari Maijen TNI Susilo, selaku Panglima Divisi Infanteri 2, mengatakan penurunan pasukan tersebut semata-mata untuk difokuskan dalam penanganan bencana erupsi tersebut. 651 pasukan ini nantinya akan berfokus pada menerjunkan alat berat dan kemudian mengevakuasi tumpukan material di pemukiman warga yang terdampak. Juga kemudian akan membuat posko-posko pelayanan kesehatan dan untuk menyelamatkan warga yang ada di sekitar lokasi. Dan untuk upaya pembersihan dari area terdampak Semeru sendiri masih dilakukan hingga nantinya pemberitahuan terlebih lanjut ataupun adanya perpanjangan atau penutupan daripada masa tanggap darurat Semeru. Begitu update terkini yang kami bisa sampaikan di lokasi erupsi Semeru di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Baik, terima kasih rekan Erwin atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Asap semakin tebal. Geladak Perak mulai turun hujan. Geladak Perak mulai turun hujan. Kondisi malam ini pukul 23 di Geladak Perak lengang dan aman, tapi gerimis. Yang roda 2 harap hati-hati, licin. Geladak Perak aman dilewati, monggo yang mau melintas. Ini sudah mulai datang bantuan beberapa alat berat, ya, banyak ya. Sana 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau ini milik label. Alhamdulillah itu untuk nanti mengkondisikan penyudetan supaya kalau hujan, takut hujan besar. Geladak Perak mulai turun. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan sebanyak 651 pasukan tempur dari Divisi Infanteri 2 Kostrad ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru pada Minggu 23 November. Mengutip Kompas.com, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Maijen TNI Susilo menyebut bahwa penurunan itu dilakukan guna membantu proses penanganan bencana erupsi, baik itu melakukan evakuasi hingga pembersihan jalan. Sebelumnya, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Di sana mereka melakukan pemetaan untuk membuat perencanaan penanganan bencana dalam beberapa hari ke depan. Selain pasukan, Divisi Infanteri 2 Kostrad juga menerjunkan sejumlah alat berat untuk proses evakuasi tumpukan material di permukiman warga terdampak. Nantinya pasukan tempur akan dibagi tugas, mulai dari membantu warga mengevakuasi barang berharga, membuat dapur lapangan, hingga posko pelayanan kesehatan. Geladak Perak mulai turun hujan. Geladak Perak mulai turun hujan. Kondisi malam ini pukul 23.
Letusan sekunder Gunung Semeru meluncur deras ke arah jembatan Geladak Perak pada Minggu 23 November sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore. Abu letusan sekunder ini kembali menerjang setelah sebelumnya Gunung Semeru, tepatnya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meluncurkan awan panas pada Rabu 19 November. Fenomena yang terjadi hanya dalam hitungan menit itu memicu kepanikan warga di sekitaran aliran Sungai Besuk Kobokan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, yaitu rekan Erwin Wicaksono. Baik rekan Erwin, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Arif di studio. Bahwa fenomena letusan sekunder masih saja terjadi, terutama di sepanjang aliran Besuk Koboan, yang juga melewati jembatan Geladak Perak atau yang dikenal oleh jembatan Besuk Koboan. Nah, fenomena letusan sekunder ini biasanya timbul atau muncul terjadi pada siang hari, kemudian hingga dilanjutkan pada sore hari dan hingga malam hari, tergantung pada curah hujan yang terjadi di wilayah lereng ataupun puncak Gunung Semeru. Kami konfirmasi dari BPBD Kabupaten Lumajang, fenomena letusan sekunder ini terjadi lantaran adanya perbedaan suhu antara hujan yang turun dengan material vulkanik yang meskipun meluncur ataupun meletus sejak pada hari Rabu pekan lalu, namun hingga kini suhu pada material tersebut diyakini masih sangat panas sehingga memunculkan letusan sekunder karena perbedaan tekanan udara dan juga memicu terjadinya hujan abu di wilayah yang dilewati oleh letusan sekunder tersebut. Menurut pantauan kami di lokasi bahwa polisi sempat menghalau warga yang tiba-tiba ramai pergi ke jembatan Geladak Perak hanya untuk melihat peristiwa berbahaya tersebut. Dan hingga kini Polres Lumajang kembali menegaskan bahwa area jembatan Geladak Perak bukanlah tempat wisata bencana, lantaran jembatan Perak sendiri adalah aliran lahar yang sangat berbahaya bagi warga ketika adanya peristiwa-peristiwa darurat seperti erupsi Gunung Semeru tersebut. Dan ketika melewati jembatan ini kami sempat mewawancarai seorang kurir yang dimana tetap bekerja pada saat erupsi berlangsung dan menceritakan detik-detik di mana melewati jembatan Geladak Perak pada saat letusan sekunder terjadi. Pada saat itu ia menceritakan bahwa saat letusan sekunder terjadi, area di sekitar jembatan Geladak Perak dadak menjadi hangat, panas. Mungkin hanya sekitar 10 cm lantaran hujan abu sangat pekat berada di lokasi kejadian Geladak Perak. Dan hingga kini setiap pagi dan setiap kali setelah turun letusan sekunder, pihak Damkar Kabupaten Lumajang dengan dibantu Polres Lumajang dan instansi terkait seperti TNI begitu bahu-membahu membersihkan jembatan Geladak Perak begitu. Dan untuk waktu daripada dibolehkannya jalur kendaraan memasuki jembatan Geladak Perak sendiri telah diatur oleh kepolisian, dan ketika ada tanda-tanda letusan sekunder yang berada di jembatan Geladak Perak, otomatis tugas akan menutup sementara jembatan Geladak Perak hingga peristiwa letusan sekunder tersebut dapat mereda. Ya. Di sisi lain, seperti wilayah paling parah terdampak Dusun Sumbersari, terdampak erupsi maksud kami, yakni di Dusun Sumbersari, warga masih berusaha untuk mencari sisa-sisa harta yang mungkin dapat diselamatkan. Seperti yang dilakukan oleh Toha warga setempat yang hingga kini masih berupaya mencari uang sebesar 10 juta yang berada di rumahnya, karena saat erupsi berlangsung ia tak sempat membawa jaket yang berisi uang tersebut. Dan untuk update pembersihan di lokasi paling terdampak tersebut, kami menerima informasi bahwa ada sebanyak
650 pasukan tempur TNI, yakni yang terdiri dari Divisi Infanteri 2 Kostrad, telah diterjunkan ke lokasi bencana sejak hari Minggu kemarin. Kami konfirmasi dari Maijen TNI Susilo, selaku Panglima Divisi Infanteri 2, mengatakan penurunan pasukan tersebut semata-mata untuk difokuskan dalam penanganan bencana erupsi tersebut. 651 pasukan ini nantinya akan berfokus pada menerjunkan alat berat dan kemudian mengevakuasi tumpukan material di pemukiman warga yang terdampak. Juga kemudian akan membuat posko-posko pelayanan kesehatan dan untuk menyelamatkan warga yang ada di sekitar lokasi. Dan untuk upaya pembersihan dari area terdampak baru sendiri masih dilakukan hingga nantinya pemberitahuan terlebih lanjut ataupun adanya perpanjangan atau penutupan daripada masa tanggap darurat Semeru. Begitu update terkini yang kami bisa sampaikan di lokasi erupsi Semeru di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Baik, terima kasih rekan Erwin atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Asap semakin tebal. Geladak Perak mulai turun hujan. Geladak Perak mulai turun hujan. Kondisi malam ini pukul 23 di Geladak Perak lengang dan aman, tapi gerimis. Yang roda 2 harap hati-hati, licin. Geladak Perak aman dilewati, monggo yang mau melintas. Ini sudah mulai datang bantuan beberapa alat berat, ya, banyak ya. Sana 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau ini milik label. Alhamdulillah itu untuk nanti mengkondisikan penyudetan supaya kalau hujan, takut hujan besar. Geladak Perak mulai turun. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan sebanyak 651 pasukan tempur dari Divisi Infanteri 2 Kostrad ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru pada Minggu 23 November. Mengutip Kompas.com, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Maijen TNI Susilo menyebut bahwa penurunan itu dilakukan guna membantu proses penanganan bencana erupsi, baik itu melakukan evakuasi hingga pembersihan jalan. Sebelumnya, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Di sana mereka melakukan pemetaan untuk membuat perencanaan penanganan bencana dalam beberapa hari ke depan. Selain pasukan, Divisi Infanteri 2 Kostrad juga menerjunkan sejumlah alat berat untuk proses evakuasi tumpukan material di permukiman warga terdampak. Nantinya pasukan tempur akan dibagi tugas, mulai dari membantu warga mengevakuasi barang berharga, membuat dapur lapangan, hingga posko pelayanan kesehatan. Geladak Perak mulai turun hujan. Geladak Perak mulai turun hujan. Kondisi malam ini pukul 23.
Letusan sekunder Gunung Semeru meluncur deras ke arah jembatan Geladak Perak pada Minggu 23 November sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore. Abu letusan sekunder ini kembali menerjang setelah sebelumnya Gunung Semeru, tepatnya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meluncurkan awan panas pada Rabu 19 November. Fenomena yang terjadi hanya dalam hitungan menit itu memicu kepanikan warga di sekitaran aliran Sungai Besuk Kobokan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, yaitu rekan Erwin Wicaksono. Baik rekan Erwin, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Arif di studio. Bahwa fenomena letusan sekunder masih saja terjadi, terutama di sepanjang aliran Besuk Kobokan, yang juga melewati jembatan Geladak Perak atau yang dikenal oleh jembatan Besuk Kobokan. Nah, fenomena letusan sekunder ini biasanya timbul atau muncul terjadi pada siang hari, kemudian hingga dilanjutkan pada sore hari dan hingga malam hari, tergantung pada curah hujan yang terjadi di wilayah lereng ataupun puncak Gunung Semeru. Kami konfirmasi dari BPBD Kabupaten Lumajang, fenomena letusan sekunder ini terjadi lantaran adanya perbedaan suhu antara hujan yang turun dengan material vulkanik yang meskipun meluncur ataupun meletus sejak pada hari Rabu pekan lalu, namun hingga kini suhu pada material tersebut diyakini masih sangat panas, sehingga memunculkan letusan sekunder karena perbedaan tekanan udara dan juga memicu terjadinya hujan abu di wilayah yang dilewati oleh letusan sekunder tersebut. Menurut pantauan kami di lokasi bahwa polisi sempat menghalau warga yang tiba-tiba ramai pergi ke jembatan Geladak Perak hanya untuk melihat peristiwa berbahaya tersebut. Dan hingga kini Polres Lumajang kembali menegaskan bahwa area jembatan Geladak Perak bukanlah tempat wisata bencana, lantaran jembatan Perak sendiri adalah aliran lahar yang sangat berbahaya bagi warga ketika adanya peristiwa-peristiwa darurat seperti erupsi Gunung Semeru tersebut. Dan ketika melewati jembatan ini kami sempat mewawancarai seorang kurir yang dimana tetap bekerja pada saat erupsi berlangsung dan menceritakan detik-detik di mana melewati jembatan Geladak Perak pada saat letusan sekunder terjadi. Pada saat itu ia menceritakan bahwa saat letusan sekunder terjadi, area di sekitar jembatan Geladak Perak dadak menjadi hangat hingga panas. Mungkin hanya sekitar 10 cm lantaran hujan abu sangat pekat berada di lokasi kejadian Geladak Perak. Dan hingga kini setiap pagi dan setiap kali setelah turun letusan sekunder, pihak Damkar Kabupaten Lumajang dengan dibantu Polres Lumajang dan instansi terkait seperti TNI begitu bahu-membahu membersihkan jembatan Geladak Perak begitu. Dan untuk waktu daripada dibolehkannya jalur kendaraan memasuki jembatan Geladak Perak sendiri telah diatur oleh kepolisian, dan ketika ada tanda-tanda letusan sekunder yang berada di jembatan Geladak Perak, otomatis tugas akan menutup sementara jembatan Geladak Perak hingga peristiwa letusan sekunder tersebut dapat mereda. Ya. Di sisi lain, seperti wilayah paling parah terdampak Dusun Sumbersari, terdampak erupsi maksud kami, yakni di Dusun Sumbersari, warga masih berusaha untuk mencari sisa-sisa harta yang mungkin dapat diselamatkan, seperti yang dilakukan oleh OHA warga setempat yang hingga kini masih berupaya mencari uang sebesar 10 juta yang berada di Download Tribun X sekarang.